untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi perkantoran melalui teknologi digital. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gracius Pujian dan teman saya Zala Faridisaritonga. Saya Marini Rambutan. Saya juga Sulawesi Bengkulu dan saya Arinda Fatika. Di sini kami akan membahas aplikasi Slack yang telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk berkomunikasi secara digital. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, Slack adalah platform komunikasi berbasis cloud yang dikembangkan oleh sektor Slack Technologies yang sudah ada sejak tahun 2020 yang dimiliki oleh Salesforce yang dapat digunakan pengguna yang dinominasi adalah berbasis tim, sementara fungsi difokuskan terutama pada administrasi dan komunikasi. Slack itu juga bukan sekedar platform komunikasi biasa, dia juga didukung oleh kecerdasan buatan AI yang menggabungkan orang, agen, aplikasi otomatis dalam data yang suatu tempat dan terpadu. Sekian dari saya. Dan lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana kelebihan yang ada pada aplikasi Slack. Bagaimana kelebihan pertama terletak pada organisasi diskusi yang terorganisir. Bagaimana diskusinya, suatu komunikasinya mudah diatur lewat channel oleh tim ataupun sesuai dengan temanya. Jadi nanti dengan integrasi yang luas, Slack tersebut langsung terhubung kepada aplikasi lainnya dalam menggunakan komunikasi atau berbagi informasi, yaitu terhubung dengan Google Drive, Zoom, dan aplikasi lainnya. Dan selanjutnya yaitu mendukung berbagai media komunikasi, yaitu dengan berbagi teks, panggilan suara atau panggilan video, dan berbagi file lainnya. Dan yang kelebihan yang terakhir, pencarian dan aksi pesan. Bagaimana mencari pesan ataupun file-file lama sangat mudah dalam aplikasi Slack tersebut. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada kekurangan dari aplikasi Slack. Yang pertama itu ada pengaturan dan disiplin yang dibutuhkan. Yang kedua itu adalah beban informasi yang berlebihan atau informasi overload di mana pesan penting akan terlewat atau terkubur. Terus yang ketiga, biaya paket berbayar berbasis mahal, di mana berbayar ini seperti penyimpanan data batas, keamanan tambahan, dan konten admin. Terus yang terakhir ada potensi ketergantungan dan gangguan fokus. Selanjutnya akan dibahas oleh Gracius. Nah, teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan contoh kasus di mana sebuah perusahaan kosmetik yang bernama Gregogo atau sering disebut dengan G2G yang ingin mempromosikan produk terbarunya kepada kalangan muda. Nah, teman-teman, ketika tidak menonton sinetron atau drama di televisi maupun di handphone kita, kerap kali kita temukan adegan iklan atau promosi produk yang dipromosikan diselipkan di tengah-tengah adegan sinetron atau drama tersebut. Nah, untuk itu pihak perusahaan Gregogo ini ingin bekerjasama dengan sinetron yang sedang populer saat ini di masyarakat, terutama di kalangan muda, yang berjudul Asmara Genset. Nah, untuk itu pihak perusahaan Gregogo ini memilih untuk menggunakan aplikasi Slack untuk berkomunikasi secara digital agar lebih efisien dan fleksibilitas dalam membicarakan proyek yang akan dilakukan dengan tim produksi sinetron AGZ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh perusahaan Gregogo saat melakukan kolaborasi strategi promosi produk baru. Yang pertama, mereka itu harus menyatukan visi dan menyelaraskan strategi antara pusat, cabang, dan juga rumah produksi tersebut. Lalu yang kedua, mereka harus mengelola jadwal iklan dan juga konten kolaboratif secara tepat. Lalu yang ketiga, mereka itu harus menangani feedback pasar dan juga kendala teknis dengan cepat dan tepat. Yang keempat, tantangan mereka itu harus menjamin distribusi produk harus sesuai dengan hasil promosi yang sudah dilakukan. Dan tantangan terakhir, mereka itu harus mengatasi kendala komunikasi lintas divisi dan lokasi. Dari semua tantangan ini, kami menggunakan Slack sebagai alternatifnya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat peran setiap divisi dari kantor pusat dan juga kantor cabang.
menjelaskan strategi maupun langkah-langkah untuk membuat channel di aplikasi Slack dan fitur-fitur apa saja yang bisa digunakan dalam berkomunikasi dalam aplikasi tersebut. Baik, saya akan menjelaskan strategi pertama bagaimana membuat saluran khusus pada Slack. Yang pertama, pihak perusahaan atau lebih khususnya pihak perusahaan D2G atau tim pusat melakukan login pada aplikasi Slack menggunakan emailnya. Selanjutnya mereka akan menerima email konfirmasinya. Dan ketika mereka sudah masuk pada aplikasinya, mereka membuat channel dan channel tersebut ketika sudah dibuat mereka membagikan link Coffee Invite link kepada tim lainnya sehingga mereka bisa tergabung dalam channelnya tersebut. Lalu tim perusahaan atau tim produksi sinetron Asmara Gen Z dapat bergabung ke aplikasi channel dengan yang serupa, masuk login pertama pada aplikasi Slack menggunakan email masing-masing. Lalu ketika telah menerima link yang telah diberikan tim perusahaan pada perusahaan D2G, mereka tinggal mengklik link dan otomatis tergabung dalam channel yang telah dibuat sehingga mereka dapat berkomunikasi pada channel tersebut. Nah, selanjutnya memanfaatkan pesan real time dan thread diskusi agar komunikasi lebih terstruktur. Nah, jadi di sini ada fitur channel. Di sini tidak hanya channel untuk semua pihak, namun kita dapat menambahkan channel untuk masing-masing tim agar chat kita dapat lebih terstruktur, agar diskusi juga dapat berjalan dengan lancar. Lalu strategi yang ketiga ada membagikan file promosi, script iklan, dan laporan perkembangan secara mudah. Cara membagikan tim perusahaan Glad2Glow akan membagikan script promosi dengan cara pertama kita akan memencet All Study Group, lalu attach, dan kita akan menekan region file dan kita akan memilih file apa aja yang akan kita kirimkan ke dalam study group tersebut. Lalu yang kedua juga ada cara kedua untuk mengintegrasikan aplikasi Slack menggunakan Google Drive. Yang pertama itu dengan memencet More, lalu Tools, dan Application, dan kita akan memilih yang mana mau kita kirim dari Google Drive atau Zoom atau dan lainnya. Lalu strategi yang keempat, pihak perusahaan Glad2Glow dan juga pihak dari sinetron akan melakukan rapat secara berkala. Di sini di aplikasi Slack kita bisa melakukan rapat melalui huddle dengan